Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kolaka dari SD Negeri 1 Lambolemo. Baik, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Suryati SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Lambolemo. Assalamualaikum Bu Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu Suri, kita akan melakukan percakapan hari ini, percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Perlu Ibu ketahui bahwa observasi atau supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelas itu merupakan cara untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tujuan daripada percakapan kita hari ini, tujuan daripada pra-observasi yang kita lakukan ini bertujuan untuk membuat Ibu Suri lebih siap, mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu Suri bisa lebih bersemangat lagi nanti dalam memberikan pembelajaran di kelas. Baik Ibu Suri, dalam percakapan kita hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu dalam pembelajaran yang akan nanti Ibu lakukan, adakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa Ibu? Bisa dipaparkan mungkin? Iya, baik. Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti yaitu ada dua. Pertama itu mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif di dalam cerita. Terus yang kedua, menuliskan kalimat menggunakan tanda baca yang tepat, sesuai fungsinya dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ya, itu adalah tujuannya. Jadi Ibu Suri mempunyai dua tujuan pembelajaran yang dicapai nanti murid, yaitu mengidentifikasi, kemudian siswa mampu menuliskan dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Baik, itu tadi dari segi tujuan. Kemudian dari segi strategi pembelajaran. Ketika bicara tentang strategi pembelajaran adalah digunakan untuk bagaimana supaya pembelajaran kita itu bisa lebih bervariasi dan menarik. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran kita nanti di kelas? Iya. Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan membagi kelompok, terus setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari kelompok tersebut. Iya, seperti itu. Jadi nanti Ibu akan memberikan seperti pembelajaran diskusi kelompok. Iya. Sudah Ibu tentukan kelompoknya atau nanti ditentukan pada saat Nanti pada saat adakah Ibu membagi mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya atau mungkin menggabungkan mereka dengan atau dalam hal ini kelompok heterogen dan homogen? Iya, mungkin bagusnya kalau digabungkan supaya membantu. Iya, bagus sekali. Kemudian kan di dalam proses pembelajaran, tekanan pembelajaran itu terasa menjenuhkan oleh anak-anak. Kira-kira ada enggak yang ingin Ibu lakukan supaya bagaimana proses pembelajaran ini bisa menarik lagi anak-anak antusias kembali? Iya, bagus sekali. Itu pada saat dalam pembelajaran, apabila saya melihat itu anak-anak dalam keadaan jenuh, bosan, saya akan melakukan case breaking, seperti menyanyi supaya memberikan kembali semangat anak tersebut. Iya. Baik, Ibu Suri, kira-kira di dalam pembelajaran kita di kelas nanti media pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk membantu jalannya proses pembelajaran di kelas? Iya, media yang saya siapkan itu seperti buku paket, Chromebook dan Infocus serta video pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Kemudian berbicara peserta didik, kira-kira Ibu ingin mengembangkan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik itu dari segi mananya?
Iya, ini pengembangannya dari segi pengetahuan dengan keterampilan. Keterampilan. Ya. Berarti ibu nanti seperti apa itu? Pengetahuannya seperti menguraikan hasil dari hasil pekerjaan dari kelompok. Terus keterampilan itu menulis kalimat dan kata yang ada pada pembelajaran. Jadi itu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tentu ibu untuk mengukur hal ini tentu ibu sudah menyiapkan kriteria rubriknya. Ibu sudah menyiapkan itu, ya. Jadi ibu sudah menentukan aspek pengembangan itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya, dan ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya untuk mengukur hal tersebut. Kira-kira kan sudah siap semua Bu ya? Kira-kira kapan ibu akan melakukan pembelajaran ini? Akan melakukan action kapan? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Sabtu tanggal 3 bulan 8 2024. Pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ya. Iya. Baik Ibu Suri, terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi kita nanti akan bertemu lagi di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Semoga Ibu Suri tetap bersemangat dalam mempersiapkan diri dan pembelajarannya nanti berjalan sesuai dengan yang seperti Ibu harapkan. Terima kasih waktunya Ibu Suri. Iya. Ya, Ibu Suri bisa kembali di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah bagusnya kalau
Yang lain kita baca ceritanya ya. Baca drum apa maksudnya drum cerita. Baca maksudnya Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Oke. Oke, nah itu sudah dijelaskan di atas apa itu kalimat transitif dan apa kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat ya yang membutuhkan objek. Sedangkan kalimat intransitif apa itu? Ya,
perbedaan keduanya yaitu kalimat transitif membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut memiliki subjek, tindakan, dan objek. Pola kalimat transitif dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif, yaitu dengan mengubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat dapat menjadi kalimat yang baik. Karena tidak ada objek, kalimat intransitif tidak dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif. Jika dipaksakan kembali kalimatnya akan terasa aneh atau maknanya berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Contoh kalimat transitif. Adik membaca buku. Adik adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kalimat aktif dapat dilihat dari predikat yang menggunakan awalan minus. Kalimat ini dapat dibalik dari kalimat pasif. Buku dibaca oleh adik. Buku semula objek menjadi subjek. Membaca sebagai predikat menjadi kata kerja pasif, yaitu dibaca. Dan adik yang semula subjek menjadi objek dengan tambahan kata penghubung oleh. Oke, itu contohnya ya. Kalimat transitif. Contohnya adik membaca buku. Nah, yang dimaksud dengan subjek, predikat dengan subjek. Ah, ini contohnya. Adik itu subjeknya, baca itu predikatnya, buku itu adalah objek. Nah, kalau dibalik dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, seperti ini. Buku dibaca oleh adik. Yang tadinya adik membaca buku, sekarang berubah menjadi buku dibaca oleh adik. Nah, itu sama artinya ya. Sama artinya. Ya, seperti balik. Kalau dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif, artinya sama artinya ya. Adik membaca buku, buku dibaca oleh adik. Sama ya. Nah, sekarang contoh kalimat intransitif. Contoh kalimat transitif bentuknya. Baiknya ya, ada yang lainnya. Memberikan adik mainan baru. Ibu sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan baru sebagai pelengkap. Jika dibalik menjadi adik diberikan ibu mainan baru. Subjek, predikat, dan objek merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Namun, posisi pelengkap tidak dapat dibalik. Inilah Nah, ini kalimat lainnya ya. Ibu membelikan adik mainan baru. Kalimat aktifnya ya, ibu membelikan adik mainan baru. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, adik dibelikan ibu mainan baru. Membelikan dengan dibelikan.
menjadi pasif. Contoh kalimat intransitif. Nah, ini adalah contoh kalimat intransitif. Adik menggambar dengan krayon. Adik sebagai subjek, menggambar sebagai predikat, dengan krayon merupakan keterangan cara. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Nah, ini kalimat transitif. Itu tadi kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan objek. Ingat itu kalimat yang memerlukan objek ya. Itu kalimat transitif. Nah, sekarang kalimat intransitif itu kalimat
isi kolom kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, coba kalian jawab kolomnya, isi kolomnya ya. Gambar kolomnya, kemudian dijawab yang mana itu kalimat transitif dan mana kalimat intransitif. Ada di sini. Ada banyak. Yang lain. Yang ada buku bahasa Indonesia-nya silakan dikerja halaman 8. Coba silakan dikerja halaman 8 kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, kelompoknya satu orang saja yang menulis, yang lainnya berpikir yang mana itu apa kalimat transitif. Satu orang mewakili dari kelompok naik bacakan yang mana kalimat transitif dan yang mana kalimat intransitif. Ya, satu orang saja satu kelompok menulis, yang lainnya berpikir yang mana itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Contohnya, siapa yang menulis di sini? Yang lainnya berpikir yang mana itu kalimat transitif. Cari di sini cari kalimat di sini yang mana kalimat transitif dan yang mana intransitif. Ada yang sudah selesai, silakan maju di depan. Ini ada contohnya di atas. Contoh kalimat transitif. Seperti ibu memberikan adik gaun baru. Apa yang menulis? Siapa yang menulis? Dia menulis. Nah, ketika orang ada di sini. Kalau sudah bikin kan di sini. Bagaimana ya? Lima ya, lima transitif.
contoh